Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada kabar mengejutkan dari Tempo.co. Judulnya beredar rencana aksi pemakzulan Jokowi. BEM SI .2 bukan dari kami. Ya, isu pemakzulan atau kudeta ini memang ramai di beberapa pekan terakhir ini. Tentu itu dimulai dari Myanmar. Terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan sah di sana, yang itu dilakukan oleh seorang jenderal mengkudeta pemerintahan. Kemudian itu disusul oleh kabar yang mirip tapi skalanya jauh lebih kecil, yaitu kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Ya, partai kecil sekarang, kita tahu karena pemilihnya jauh menurun dibandingkan di dekade sebelumnya. Tapi akibat dari isu itu kemudian Partai Demokrat naik lagi elektabilitasnya dari 3, sekian menjadi 8, sekian. Luar biasa, itu lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini sekarang muncul beredar usul pemakzulan Jokowi. Ini bukan kudeta ya, tapi pemakzulan atau bahasa lainnya impeachment. Diturunkan secara paksa, dan tentu ini mengejutkan karena saya kira semua kubu yang sering bernarasi di berbagai media tetap menginginkan tindakan-tindakan yang terjadi adalah semuanya konstitusional. Jangan ada sampai tindakan-tindakan yang inkonstitusional, karena itu akan jelas-jelas mencederai proses demokrasi di Indonesia. Kita coba simak kabarnya. Tempo.co Jakarta, beredar rencana aksi demonstrasi dengan agenda menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Informasi rencana aksi ini beredar melalui aplikasi perpesanan dan mengatasnamakan BEM Indonesia. Ngeri nih. Saya kira dalam track recordnya BEM itu sampai pada to the point menjurus pemakzulan Jokowi itu tidak ada ya. Ataupun kalau ada hanya menjadi sekedar bagian dari tulisan yang ada di spanduk-spanduk yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi kalau khusus untuk ini, saya kira ini mengagetkan juga ya. Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Andi Khiyarullah, mengatakan informasi rencana aksi pemakzulan ini bukan dari BEMSI. Rupanya Andi menegaskan bahwa rencana itu bukan dari BEM seluruh Indonesia. Berarti BEM yang mana ini? Andi juga mengaku tak mengetahui adanya perkumpulan bernama BEM Indonesia. Yang ada karena BEMSI ya. BEM seluruh Indonesia. Bukan dari kami, itu tidak benar, kata Andi melalui pesan singkat Ahad 7 Februari kemarin. Ini bahaya juga ya. Menurut informasi yang beredar di WA, aksi itu digelar pada Jumat mendatang 12 Februari 2021 atau bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Aksi tersebut akan dimulai pada pukul 13 WIB dengan titik kumpul Tugu Proklamasi Menteng, kemudian menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan berakhir di Taman Pandang Monumen Nasional. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat, tidak amanah, menyalahgunakan jabatan, dan tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus. Tertulis ajakan untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi, dan Pancasila. Ya, saya kira sampai di titik ini tentu ini sebuah harapan yang wajar-wajar saja ya. Kalau terkait dengan ajakannya, tentu saya kira ini hal yang patut kita dukung untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi, dan Pancasila. Semua kita sepakat untuk mengawal ini, dan tentu kita pun berharap bahwa rezim hari ini adalah rezim yang amanah, rezim yang tidak menyalahgunakan jabatan, dan rezim yang berkeadilan hukum dalam setiap kasus yang terjadi di negeri ini. Dan saya kira itu harapan semua orang. Kembalikan dui fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik. Bubarkan kabinet dan parlemen, bentuk DPR MPRS. Nah, ini yang agak ngeri ini. Ini tentu para pakar hukum ketatanegaraan, Refli Harun CS, mesti berbicara juga, akan bicara, memberikan edukasi pada kita tentang hal-hal yang seperti ini. Rakyat bersatu, mari kita semua bersatu menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan Presiden Jokowi dari kursi istana. Demikian bunyi pesan teks yang ditulis tanpa kaidah baku tersebut. Kalau tanpa kaidah baku, mungkin itu dibuatnya tergesa-gesa. Atau karena jelas sudah ada klaim bahwa itu bukan berasal dari BEM seluruh Indonesia, maka tentu ini berasal dari orang yang ingin memperkeruh situasi Indonesia hari ini. Saya kira ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita kemudian mudah untuk mengikuti ajakan-ajakan yang inkonstitusional seperti ini. Mudah-mudahan rakyat, sahabat semua, kita semua lebih mudah untuk memilih dan memilah mana langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan cara-cara yang konstitusional, mana yang harus kita hindari karena itu inkonstitusional.
Ya kira harus hati-hati juga ya, karena di zaman era Orde Baru dulu pun apa yang terjadi di negara-negara tetangga itu menjadi kajian, menjadi referensi bagi apa yang terjadi di Indonesia. Kita masih ingat bagaimana kejatuhan rezim Soeharto itu tidak berbeda jauh waktunya dari kejatuhan Ferdinand Marcos di Filipina. Dan kita tahu pula bahwa Ferdinand Marcos dijatuhkan oleh people power. Indonesia kan kurang lebih juga begitu, oleh gerakan mahasiswa turun ke jalan secara masif di seluruh Indonesia. Meskipun tentu juga ada campur tangan gerakan politik di kementerian dan di DPR ya. Kita tahu waktu itu para menteri kemudian satu persatu menjauh dari Presiden Soeharto. Kinajar Kartasasmita yang kita ketahui dulu adalah loyalisnya Pak Harto, tapi kemudian memilih untuk mengundurkan diri sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Soeharto. Maka kemudian itu pun diikuti oleh Bapak Haji Harmoko, Menteri Penerangan sebelumnya, yang saat itu kemudian menjadi Ketua MPR, ikut-ikutan mencabut mandat Presiden Soeharto. Padahal kita kurang tahu bagaimana beliau adalah loyalisnya sekali dari Presiden Soeharto. Maka kembali ke konteks hari ini, ajakan untuk melakukan gerakan demonstrasi untuk pemakzulan Jokowi, saya kira itu jangan sampai kita tanggapi karena ini berbahaya. Ini akan menjadi blunder buat para pengkritiknya, karena para pengkritik hari ini tentu konsisten tetap berada di jalur yang konstitusional, memberikan kritik-kritik sebagai sebuah bentuk perhatian, kesayangan, kecintaannya pada negeri ini. Bahkan Pak Jokowi sendiri kemarin berbicara itu bahwa berharap masyarakat aktif untuk mengkritisi dan memberi masukan pada jalannya roda pemerintahan hari ini. Maka itu adalah sebuah proses gayung bersambut yang semestinya juga bisa diakomodir dengan lebih terbuka, dengan lebih akomodatif. Jangan sampai kritikan-kritikan yang bertubi-tubi dilancarkan kepada pemerintahan hari ini itu tidak didengar, tidak dijadikan masukan. Ya percuma kalau begitu kan. Jadi marilah sahabat semua, kita semua turut serta untuk aktif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan hari ini dengan suara-suara rakyat Cilata yang terus kita gaungkan di berbagai platform media sosial. Bolehlah kita mengatakan kalau Bandung adalah ibu kota tahfidz Indonesia, karena saking banyaknya yayasan dan rumah tahfidz yang berdiri di kota ini. Salah satunya adalah Yayasan Rumah Quran Indonesia. Saat ini Yayasan Rumah Quran Indonesia sedang membuka program wakaf untuk membebaskan rumah singgah bagi penghafal Al-Quran dari kalangan yatim dan duafa. Selama ini Yayasan Rumah Quran Indonesia melakukan pembinaan terhadap 150 santri mukim dan non-mukim dengan status yatim dan duafa di sebuah rumah kontrakan. Sehingga Yayasan Rumah Quran Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk membebaskan rumah tersebut agar dapat digunakan dengan lebih maksimal. Selain untuk pembebasan rumah singgah, setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi
kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai